mahasiswa A1121096. Di sini saya akan menjelaskan ada dua hal, yaitu pertama, permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa. Kedua, yaitu solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, simaklah video penjelasan berikut ini. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama yaitu permasalahan masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Maksud dari masih rendahnya sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat penutur itu yaitu kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari banyaknya orang yang lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam percakapan langsung maupun dalam media sosial dan platform digital lainnya. Selain itu, rendahnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini juga disebabkan oleh faktor pendidikan dan lingkungan sosial. Kurangnya penekanan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan serta kurangnya kesempatan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia di lingkungan sekitar dapat membuat masyarakat kurang terlatih dan kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa tersebut. Salah satu contoh yang terjadi saat ini adalah di mana telah banyak orang yang lebih mengutamakan bahasa asing dibanding dengan bahasa Indonesia ini. Bahkan telah ada juga sekolah khusus untuk bahasa asing. Memang bahasa asing ini juga sangat penting untuk kita pelajari, namun jangan sampai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita lupakan begitu saja, apalagi di zaman sekarang. Untuk anak-anak muda, mereka lebih mengemari mempelajari bahasa asing tersebut karena menurut mereka itu sangat keren. Tanpa mereka sadari, mereka sudah memiliki rendahnya sikap positif terhadap bahasa Indonesia ini. Mereka tidak tahu jika bahasa asing terus digunakan di masyarakat, maka orang-orang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia tersebut, akan kesulitan dalam berkomunikasi. Ini juga dapat memicu masalah dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Permasalahan yang kedua yaitu masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan bahasa asingnya. Tentu saja bahasa Indonesia ini memiliki kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan dengan bahasa asingnya. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang masih terus berkembang dan terpengaruh oleh berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan teknologi. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa bahasa Indonesia juga memiliki banyak kosakata atau istilah yang khas dan unik. Bahasa Indonesia juga terus mengembangkan kosakata lainnya dengan menambahkan kata-kata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai penutur bahasa Indonesia, kita perlu terus mengingatkan kemampuan bahasa kita dengan mempelajari menggunakan kosakata yang tepat dalam konteks yang salah satu contohnya di saat ini adalah di mana semua orang ataupun masyarakat lebih mengenal istilah bahasa asing atau kosakata dalam bahasa asing, sehingga kosakata atau istilah bahasa Indonesia ini kurang populer. Apalagi untuk sekarang itu, zaman sekarang untuk anak muda, mereka lebih ingin terlihat keren ketika mengeluarkan kosakata bahasa asing itu, sehingga ini terjadi ada beberapa faktor, yaitu pendidikan dan lingkungan dan teknologi. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin canggih, mereka bisa saja mencari kosakata atau istilah di dalam media sosial atau internet tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah yang benar. Ini dapat diartikan bahwa seseorang belum sepenuhnya memahami atau mempelajari aturan atau prinsip yang digunakan dalam membentuk kata atau istilah baru dengan benar. Sebagai contoh, seorang mungkin mengalami kesulitan dalam sengaja atau menggunakan prefiks, sufiks, infiks, atau gabungan kata yang tepat untuk membentuk kata baru yang memiliki arti yang jelas dan tepat. Akibatnya, kata atau istilah yang digunakan mungkin tidak baku atau tidak dipahami oleh orang lain.
Salah satu contohnya di sini saya mengambil yaitu contohnya yang terjadi di lingkungan kita, yaitu di mana ada anak remaja yang ingin pergi ke suatu bengkel, ingin memperbaiki motor, padahal yang dimaksud seharusnya itu memperbaiki mesin motor. Kesalahan yang keempat yaitu rendahnya kemahiran dalam membaca. Rendahnya kemahiran dalam membaca disebut juga dengan dialeksia, adalah kondisi di mana seorang mengalami kesulitan dalam memahami atau mengartikan dan dalam membaca sebuah teks tertulis. Kesulitan dalam membaca dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan neurologis, ketidakmampuan dalam memahami tata bahasa atau kosakata, serta kurangnya pelatihan atau pengalaman dalam membaca. Di sini saya mengambil salah satu contoh di mana ada kasus di daerah saya, kejadian berapa tahun yang lalu. Saya memiliki teman yang duduk di kelas 4 SD. Pada saat itu saya sedang duduk di kelas 6 SD. Teman saya ini sangat susah mahir dalam membaca. Bahkan menulis juga dia masih sangat sulit. Teman-teman yang lain sudah sangat mahir tapi ia belum. Memang sudah seharusnya kalau kita sudah duduk di kelas 4 itu, seharusnya kita sudah mahir dalam membaca dan menulis. Sehingga setelah diteliti, teman saya ini mengapa ia kurang mahir dalam membaca, karena kurang membaca secara teratur dan kurang juga mempraktikkan membaca setiap hari guna untuk memperbiasakan diri. Permasalahan kelima yaitu belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Dapat diartikan bahwa di daerah tersebut ini masih kurang tersedianya fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung layanan kebahasaan yang memadai. Prasarana dan sarana tersebut dapat berupa infrastruktur pendukung seperti gedung atau ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan atau seminar, perangkat teknologi informasi yang memadai, buku-buku dan sumber daya lainnya yang dapat membantu pengembangan kemampuan berbahasa masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat berdampak banyak pada kurangnya pelayanan pupap. Di sini saya mengambil salah satu contoh yang ada di daerah saya, yaitu letaknya di sekolah SMP saya. Di sekolah ini masih terlalu banyak kurang buku-buku dan materi bacaan dalam bahasa lokal. Bahasa lokal juga dapat menjadi masalah dalam pendidikan dan pembelajaran. Siswa mungkin kesulitan memahami konsep yang diajarkan jika materi pelajaran hanya tersedia dalam bahasa nasional atau bahasa Inggris. Di sisi lain juga, guru yang tidak dapat berbicara dalam bahasa lokal juga tidak bisa mengajar dengan sangat efektif. Baik, penjelasan berikutnya yaitu mengenai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Menyadarkan diri sebagai pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Penting karena bahasa adalah salah satu aspek penting dari budaya suatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia merupakan salah satu simbol kebanggaan bangsa dan identitas nasional. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat membantu memelihara keberagaman bahasa daerah Indonesia dan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, sikap positif terhadap bahasa Indonesia juga dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang karir dan kesuksesan dalam kehidupan profesional. Solusi yang kedua yaitu mengenai peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar sangat penting bagi pejabat dan awak media massa, karena bahasa yang digunakan dapat mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu penting yang disampaikan. Jika bahasa yang digunakan tidak baik dan benar, dapat mengakibatkan salah pengertian, kebingungan, atau bahkan menimbulkan konflik.
Selain itu, bahasa yang digunakan juga mencerminkan profesionalisme dan kemampuan komunikasi seseorang. Jika pejabat atau awak media massa tidak dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, hal ini dapat mempengaruhi citra mereka dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Ketiga, solusi yaitu menghilangkan rasa malu dan enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu alasan mengapa kita harus menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia ini yaitu yang pertama, menjaga harga diri dan martabat bangsa sebagai salah satu bagian terpenting dari identitas budaya dan nasional. Selanjutnya, mempermudah komunikasi, dan selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi negara. Keempat, solusi yang keempat yaitu peningkatan mutu sumber daya pakar. Ini sangat penting karena bahasa merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan manusia. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi, menyampaikan informasi dan mengekspresikan perasaan. Oleh karena itu, keahlian dan keterampilan dalam bidang bahasa sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia kerja, pendidikan, dan interaksi sosial. Solusi kelima yaitu penyuluhan bahasa. Penyuluhan bahasa adalah proses memberikan informasi, pemahaman, dan keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa kepada seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan bahasa yang benar dan efektif. Penyuluhan bahasa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti bimbingan, pelatihan, seminar, lokakarya, atau program pengajaran formal maupun non-formal. Tujuan utama dari penyuluhan bahasa ini adalah membantu peserta penyuluhan untuk mengembangkan keterampilan bahasa, meningkatkan pemahaman mereka tentang tata bahasa, kosakata, ejaan, dan gaya penulisan yang benar, serta mengajarkan mereka cara berkomunikasi secara efektif dalam situasi tertentu. Pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Mengacu pada ide bahwa lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi harus berperan penting dalam membina kemampuan bahasa siswa atau mahasiswa. Ini bisa diwujudkan dengan memberikan perhatian khusus pada pengajaran bahasa dalam kurikulum, termasuk mengajarkan bahasa dengan metode yang tepat, memberikan kesempatan untuk berbicara dan berlatih bahasa dalam situasi yang relevan, dan memberikan umpan balik yang teratur. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan kemampuan bahasa seperti kompetisi pidato, kelas bahasa tambahan, atau bahkan program pertukaran pelajar di luar negeri. Dengan cara ini, lembaga pendidikan dapat membantu siswa atau mahasiswa memperoleh keterampilan bahasa yang lebih baik yang akan membantu mereka dalam kehidupan profesional dan pribadi mereka. Lebih jauh lagi, hal ini dapat membantu mendorong pengembangan kemampuan berbahasa di masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.